Pernah nggak sih Bapak Ibu merasa, setiap pagi kalau belum minum kopi, rasanya ada yang kurang? Ada yang bilang, minum kopi itu ibarat nyalain mesin tubuh kita. Apalagi kalau usianya sudah menginjak 60 tahun ke atas, kadang rutinitas pagi itu nggak lengkap tanpa secangkir kopi pahit. Tapi, pertanyaannya sekarang, aman nggak sih minum kopi pahit untuk orang lansia? Apakah benar kopi pahit itu bisa menyehatkan? Atau justru diam-diam menyimpan bahaya buat tubuh kita yang udah nggak muda lagi? Nah, di video ini kita akan ngobrol santai dan bahas tuntas soal bahaya kopi pahit bagi kesehatan lansia, khususnya usia 60 tahun ke atas. Tapi jangan khawatir, kita juga akan kasih tahu cara aman menikmati kopi pahit, supaya tetap bisa ngopi tanpa bikin kesehatan jadi taruhannya. Jadi tenang aja, nggak langsung dilarang kok. Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga selalu sehat, semangat, dan penuh berkah di usia yang semakin matang ini. Saya senang sekali bisa kembali hadir menyapa Bapak Ibu sekalian, terutama para pejuang hidup di atas usia 60 tahun yang tetap aktif, semangat, dan terus mencari ilmu demi menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Hari ini, kita bahas soal kopi pahit. Teman setia banyak orang, tapi juga bisa jadi musuh diam-diam kalau kita nggak hati-hati. Banyak orang percaya kalau kopi pahit itu lebih sehat dibanding kopi yang dicampur gula. Memang betul, kopi pahit tidak mengandung gula tambahan yang bisa menaikkan kadar gula darah. Tapi bukan berarti semua orang, terutama lansia, boleh bebas minum kopi pahit sesering mungkin. Justru di balik rasa pahitnya yang khas itu, ada sejumlah risiko yang patut diwaspadai. Pertama, kita bahas soal kandungan kafein. Kafein adalah zat yang memberikan efek stimulan atau perangsang pada sistem saraf. Dalam jumlah kecil, kafein bisa membantu kita lebih fokus, lebih semangat, dan mengurangi rasa kantuk. Tapi kalau berlebihan, terutama bagi lansia, kafein bisa bikin jantung berdebar lebih cepat, tekanan darah naik, bahkan bisa mengganggu tidur. Kondisi ini tentu bisa berbahaya, karena pada usia 60 tahun ke atas, sistem metabolisme tubuh kita sudah nggak secepat dulu. Jantung kita pun bekerja lebih hati-hati. Maka dari itu, asupan kafein yang berlebihan bisa menambah beban kerja jantung. Selain itu, kopi pahit juga bisa memicu gangguan lambung. Banyak lansia yang punya masalah lambung seperti maag atau GERD. Kafein dan zat asam yang terkandung dalam kopi bisa meningkatkan produksi asam lambung. Kalau diminum dalam keadaan perut kosong atau terlalu sering, ini bisa memperparah kondisi lambung, menyebabkan perih, mulas, dan nyeri di ulu hati. Belum lagi efeknya terhadap penyerapan kalsium. Studi menunjukkan bahwa terlalu sering minum kopi, terutama dalam jumlah banyak, bisa menghambat penyerapan kalsium oleh tubuh. Buat Bapak Ibu yang sudah lansia, ini bahaya banget karena bisa mempercepat pengeroposan tulang alias osteoporosis. Padahal, menjaga kekuatan tulang adalah salah satu prioritas utama di usia 60 tahun ke atas, supaya kita tetap bisa bergerak bebas dan tidak mudah jatuh. Jadi, bolehkah lansia minum kopi pahit? Jawabannya, boleh, asal tahu caranya dan tidak berlebihan. Lalu bagaimana caranya supaya tetap bisa menikmati kopi pahit, tapi tetap aman buat kesehatan? Yang pertama, batasi jumlahnya. Untuk usia 60 tahun ke atas, cukup minum kopi 1 cangkir per hari, maksimal 2 cangkir kecil. Jangan pakai gelas besar seperti anak muda. Semakin sedikit, semakin baik. Karena tubuh lansia lebih lambat dalam mengolah kafein, jadi perlu waktu lebih lama untuk membuang zat itu dari tubuh. Yang kedua, hindari minum kopi saat perut kosong. Minumlah kopi setelah makan pagi, jangan sebelum makan. Ini penting untuk menghindari iritasi lambung dan menjaga kestabilan asam lambung.
Yang ketiga, pilih kopi yang ringan dan tidak terlalu asam. Beberapa jenis kopi mengandung asam yang tinggi. Carilah kopi yang sudah diolah dengan proses yang membuat kadar asamnya lebih rendah. Misalnya kopi Arabica yang disangrai ringan. Yang keempat, hindari mencampur kopi dengan bahan tambahan yang berbahaya. Misalnya, mencampur kopi dengan krimer non-dairy yang tinggi lemak trans atau gula buatan. Kalau ingin menambah rasa, lebih baik gunakan sedikit kayu manis atau susu nabati rendah lemak. Yang kelima, perhatikan waktu minum kopi. Jangan minum kopi sore atau malam hari, apalagi menjelang tidur. Karena kafein butuh waktu lama untuk hilang dari tubuh, ini bisa mengganggu kualitas tidur. Padahal tidur yang cukup sangat penting bagi lansia. Yang keenam, kombinasikan dengan pola makan dan minum yang sehat. Jangan cuma mengandalkan kopi untuk menghilangkan kantuk atau lemas. Pastikan asupan air putih cukup, konsumsi buah dan sayur, serta makanan tinggi kalsium dan vitamin D untuk menjaga tulang tetap kuat. Dan yang terakhir, dengarkan tubuh sendiri. Kalau setelah minum kopi, terasa jantung berdebar, sulit tidur, perut nggak nyaman, atau muncul rasa cemas, itu tandanya tubuh memberi sinyal. Jangan dipaksakan. Setiap orang punya toleransi yang berbeda terhadap kafein. Jadi penting untuk peka terhadap reaksi tubuh masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita memang lebih sensitif, tapi bukan berarti kita harus kehilangan semua kesenangan kecil, termasuk menikmati kopi. Yang penting adalah tahu batasannya. Tahu bagaimana cara mengelola kebiasaan itu supaya tetap bisa dinikmati tanpa membahayakan kesehatan. Kopi bukan musuh, tapi juga bukan sahabat sejati kalau kita nggak paham cara memperlakukannya. Jadi mulai sekarang, mari kita jadi lansia yang bijak. Boleh ngopi, asal tahu kapan, berapa banyak, dan bagaimana cara minumnya. Dengan begitu, kita bisa tetap sehat, semangat, dan menikmati hidup dengan penuh kesadaran. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Kalau merasa video ini berguna, jangan lupa untuk share ke teman-teman, saudara, atau orang tua lain yang suka ngopi juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.